Jadi neraka itu butuh penghuni ya kan Bang? Siapa itu kira-kira? Kalau di dalam Al-Quran, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir akan masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Al-Quran nih yang mengatakan. Siapa kafir itu? Man huwa, siapa dia? Orang-orang kafir, kalau kita berbicara orang kafir adalah waman azlama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah mereka yang mendustakan Allah dengan melakukan kebohongan-kebohongan tentang Allah, tentang Elohim, tentang pencipta langit dan bumi, sedang mereka sudah diajak kepada Islam. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka yang zalim. Siapa yang zalim ini? Yang sudah datang kepadanya kebenaran Islam, tapi masih ditolak. Itulah orang kafir, orang zalim, masuk ke neraka. Nah, mari kita buktikan di dalam Galatia 2. Karena saya apologet, maka harus berimbang. Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Ini satu. Kemudian yang kedua, di dalam kitab saudara Matius 23 nomor 15, ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi mengajak orang non-Yahudi masuk menjadi pengikutnya. Menjadi apa? Orang surga? Tidak. Menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Nah, pembuktiannya kemudian, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuan, Nabi, Rasul, Kurios, Mar, tidak mungkin pencipta, karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya pencipta. Tidak semua orang yang memanggil aku Mar, Tuan, Kurios akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi orang Kristen menyembah Yesus atas kehendak siapa? Orang Kristen kemudian ibadah hari Minggu atas kehendak siapa? Orang Kristen makan babi atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa Kristen ini? Kalau bukan atas kehendak Bapa, maka enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini terjawab. Lalu kemudian pembuat kejahatan menurut Yesus, Matius 13 nomor 50, akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, sedangkan begini Bung, kan ada istilah di dalam iman Kristen, Yerusalem baru. Berbicara mengenai Yerusalem baru, itu berbicara mengenai akhir zaman atau pindah dari akhir zaman, yaitu jannah, bumi yang baru. Kalau di Islam itu disebut bumi yang baru. Kalau di pemahaman saudara Kristen adalah Yerusalem baru. Ya. Sedangkan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 48, bumi yang baru itu adalah bumi yang dipijak, alam semesta, alam yang dipijak, tempat kehidupan maksud saya, setelah kehidupan di alam sekarang. Yerusalem baru, Yesaya 52 nomor 1, najis hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam kota Yerusalem baru. Yehezkiel 44 nomor 9, najis hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Wahyu 21 nomor 27, najis hukumnya orang yang tidak bersunat masuk surga. Jadi Pak Bom Bom dan jemaatnya mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana?